Hutang 10 juta menjadi 22 juta di Kredivo. Begitulah curhatan dari salah satu follower saya juga ya, yang mana dia bercerita di sini melalui Instagram. Nanti teman-teman semuanya juga boleh ya, yang mau curhat, yang mau diskusi, yang mau konsultasi dan segala macam, boleh di Instagram, di follow dulu IG-nya ya, di follow dulu. Kalau nggak di follow nanti nggak ditanggapi gitu loh ya. Atau juga bisa Anda bergabung langsung jadi membership juga boleh, melalui WhatsApp dan segala macam juga boleh ya. Silahkan teman-teman semuanya. Oke, ini kita bacakan dulu salah satu curhatan dari salah satu follower saya. Coba tengok di sini ya. Bapak, maaf saya kirim DM ke Bapak. Saya sudah subscribe di YouTube juga semenjak saya ada masalah pinjol. Saya pernah pinjam ke Kredivo, lalu saya lunasi ya. Oke, udah selesai ya, dia pernah pinjam ke Kredivo dan dia lunasi. Suatu saat teman saya butuh uang karena dia selalu benar dalam urusan uang. Akhirnya saya kasih pinjam akun Kredivo ke teman saya. Nah, ini suatu kebodohan ya dari teman-teman semuanya. Kenapa saya bilangin ini adalah suatu kebodohan? Ya, saya tidak melarang Anda untuk mau, misalnya Anda membantu siapapun, Anda menolong siapapun, apakah itu teman Anda, orang baik dan segala macam. Tapi buat teman-teman semuanya, saya selalu sampaikan sama Anda harus menyadari salah satu alasan dibikin namanya materai 10.000 hari ini, yang mana dulu ada materai 2.000, materai 6.000, sekarang sudah 10.000 yang berlaku ya. Itu menandakan antara kita dan yang lainnya tidak saling percaya ya. Apalagi kamu hanya bermodalan, wah teman saya ini baik dulunya. Memang semua orang itu baik, orang itu akan berkhianat ya ketika keadaan yang berkata gitu loh. Mungkin di awal dia pengen untuk menyelesaikan dan segala macam, tapi pada akhirnya ekonomi dia tidak baik-baik saja ya. Jalan satu-satunya ya mundur. Mereka tidak akan peduli dalam hal itu, apalagi nanti sampai terjadi pertengkaran dan segala macam. Ini memutus tali silaturahmi. Makanya kedepannya buat teman-teman semuanya yang belum terlanjur ya, yang belum terlanjur itu bisa diurungkan juga niat Anda. Sebenarnya Anda bisa hentikan ya. Mungkin kalau misalnya ada teman-teman Anda yang pengen minta tolong dan segala macam, tolonglah sesuai dengan kemampuan Anda. Tapi ingat ya, ketika Anda berurusan dengan uang, Anda meminjamkan uang kepada teman Anda, 90% oke, kamu yakin dia akan membalikkan, tapi yang 10% kamu harus persiapkan untuk keikhlasan ya, karena ujungnya akan larinya ke sana. Makanya sesuaikan dengan kemampuanmu berapa kamu bisa mengikhlaskan uang tersebut ya, karena anggap aja uang ini menjadi uang hilang. Oke, kalau berbalik syukur, kalau enggak ya sudah gitu. Jadi jangan memaksakan diri sampai kita minjamkan data kita, memakai akun pinjol kita dan segala macam, akhirnya akan memutus tali silaturahmi, pertengkaran yang terjadi ya. Habis itu teman saya ini baru 1 kali nunggak, karena itu akun saya. Akhirnya si DC datang ke rumah saya. Udah 2 kali saya bilang, baik nanti dibayar ke aplikasi. Si DC bilang, jangan dibayar ke aplikasi, bayar saja ke atasan saya. Oh, nggak bisa kayak gitu dong ya kan, kita harus ke aplikasi. Kalau memang harus ke atasannya di mana, orang mana, di mana kantornya, dia harus jelas gitu loh. Kalau nggak jelas kan kita juga praduga tak bersalah sih, nggak ada masalah ya kan, menduga dan segala macam sebelum hal itu terjadi. Karena menyangkut soal uang, besar potensi atau besar kemungkinan kita akan masuk ke ranah penipuan ya. Jadi nggak apa-apa kita ingat dulu sebelum kena, sedia payung dulu sebelum hujan. Nggak apa-apa kita harus jelas dulu. Ngapain harus ke bosmu, siapa bosmu, dari mana dia, apa yang membuat saya harus yakin dengan hal itu. Itu pertanyaan yang bagus ya teman-teman, kalau misalnya diarahkan ke situ. Udah 2 kali saya bilang, baik nanti dibayar ke aplikasi. Si DC bilang jangan bayar ke aplikasi, bayar saja ke atasan saya. Tapi atasan yang dimaksud nggak jelas, sampai saya tanya berapa kali, siapa dan di mana kantor atasannya tersebut. Si DC malah minta bayar cash aja 22 juta. Oh, ngapain? Ya kan? Mereka aja tidak mau nyebutkan kok. Bayar cash 22 juta itu ngapain, sementara hutang kita hanya 10 juta? Ya enggak?
Ini 22 juta diminta, itu melebihi dari 100%. Ya, sementara dia nominalnya tidak boleh melebihi dari 100%. Ya, sadar ya teman-teman semuanya dari sana. Habis itu saya harus gimana Pak? Oke, ya kalau dia meminta sebesar 22 juta jangan gitu loh. Kalau misalnya dia minta bayar aja sama bos saya dan segala macam, jangan. Kita harus bentuk, itu sudah tepat. Kamu harus bertanya ya siapa, di mana, dan kantornya ada di mana. Karena ini menyangkut uang kita loh. Nanti kalau misalnya kita udah masukkan duitnya, ternyata hutang kita tidak lunas gimana? Ya, tapi kalau dia sampai minta 22 juta, jangan. Kamu hentikan aja pembayarannya, nggak ada masalah. Itu udah nggak sesuai dengan aturan yang berlaku. Sementara aturan dari OJK, denda bunga biaya layanan tidak boleh melampaui 100%. Sekarang dia minta 22 juta dari nominal hutang kita hanya 10 juta. 10 juta ini belum tentu bulat kita sampai sama kita gitu loh. Mana tahu ada pemotongan lagi dan lain sebagainya. Kalau misalnya 10 jadi, ya jadi 22 juta, ini bunganya 120%. Ya, nggak bisa itu. Jangan kamu lanjutkan ya. Habis itu saya tanya di sini, emang pinjaman awalnya berapa? Pinjaman awal 1 juta yang itu lunas. Kalau yang saat ini 10 juta Pak, akun saya dipinjam teman. Nah itu dia. Jadi kedepannya buat teman-teman semuanya, jangan lagi, saya nggak melarang Anda untuk berbuat baik sama siapapun, itu terserah lah ya, karena itu hak Anda sendiri. Tapi pikirkan, jangan terlalu percaya. Oke, pengkhianat itu ada karena dia dekat dengan kita gitu loh. Kalau dia orang jauh, itu namanya penjahat dan nggak mungkin juga gitu loh kan. Makanya lebih banyak pengkhianatan ya. Kadang-kadang orang-orang ini kalau sifat si pengutang, kalian tahu nggak, kalau sudah bersalah ya takut gitu loh. Makanya dia akan mencoba untuk kabur dan segala macam. Jadi sebelum hal itu terjadi sama Anda, urungkan niat Anda membantu teman di luar dari batas kemampuan. Dan habis itu lagi teman-teman semuanya, ini juga ada, dia bertanya di sini karena dia mendapatkan ancaman juga ya. Kalau kayak gitu bisa dilaporin OJK nggak ya Pak Medi? Soalnya sudah ada ancaman ke tempat kerja. Oke, saya lihat dulu. Penjemputan dana langsung ke tempat kerja, tempat tinggal, dan tempat keluarga. Hindari penjemputan dana langsung oleh bill kolektor karena Anda masih gagal melakukan pembayaran. Pertanggal 9 Mei 2025, kami masih memberikan diskon denda. Untuk hari ini, tim lapangan kami akan berkunjung dengan bekal surat tugas dan rincian tagihan untuk Anda tangani pembayaran langsung via tim lapangan, atau Anda bisa selesaikan sendiri dengan transfer sekarang. Teman-teman semuanya, saya berulang kali menjelaskan tentang hal ini. Teman-teman nggak usah terlalu terfokus dengan pesan-pesan buta. Saya juga selalu menyampaikan, sumber masalah yang lahir itu selalu dari hal ini, dari WhatsApp gitu loh. Padahal kalau Anda analisa, pertama, mereka tidak menjelaskan secara spesifik berapa hutang Anda. Yang kedua, mereka juga tidak menyebutkan nama aplikasinya. Ya, dia hanya menyampaikan di sini hindari penjemputan dana langsung, berarti ada penekanan untuk diri Anda. Kenapa hal ini sering dilakukan oleh debt collector? Karena salah Anda sendiri. Anda setiap kali dia bilangin ada petugas lapangan akan berkunjung, Anda selalu ketakutan. Anda menunjukkan suatu kecemasan. Ya, makanya saya selalu sampaikan sama teman-teman semuanya, kalau memang sudah tidak mampu bayar pinjol, step awal yang harus Anda lakukan, putus semua komunikasi. Tujuan saya, jangan Anda membaca hal begini, karena Anda tidak akan mampu menerjemahkan, walaupun kata-kata yang mereka lontarkan itu aja. Ya, walaupun mereka cacat juga dalam penagihan, mereka tidak sebutkan nama aplikasi, mereka tidak jelaskan mereka dari mananya, berapa nominal hutang, tapi ketakutan Anda itu tidak bisa dihentikan. Karena Anda membawa rasa penyesalan, Anda membawa rasa bersalah yang terlalu tinggi. Apalagi Anda yang serba baperan, overthinking, ini luar biasa gitu loh. Makanya saya bilangnya sama teman-teman semuanya, kalau Anda menyatakan Anda sudah tahu tidak mampu bayar, tidak sanggup bayar, step awal yang harus Anda lakukan adalah putus semua komunikasi yang terhubung. Ya, paham ya? Habis itu pertanyaannya di sini, kalau kayak gitu bisa dilaporkan ke OJK nggak Pak Medi? Soalnya sudah ada ancaman ke tempat kerja. Bisa dilaporkan ke OJK, nggak ada masalah, laporkan aja. Tapi itu tidak akan ditanggapi oleh OJK. Karena menurut OJK, persis seperti itu hanya dilakukan oleh pinjol ilegal. OJK tidak akan percaya itu dilakukan oleh pinjol legal.
Ya bisa dilaporkan, silakan dilaporkan, tapi tidak ditanggapi. Kita tidak mendapatkan jawaban sebagaimana mestinya yang harus kita harapkan gitu loh. Itu yang terjadi akhirnya. Ya sekarang teman-teman semuanya, saya berharap Anda berdamai aja dengan pemikiran Anda, jangan terlalu jauh menanggapi sesuatu. Yang jelas selagi dia masih nyambung dengan logikamu, ikutin. Tapi kalau sudah tidak nyambung dengan logikamu, jangan mainkan perasaanmu. Ya, kamu akan hancur sehancur-hancurnya kalau sempat bermain dengan perasaan. Ini ranah pinjaman online. Mereka akan mencoba mengelabuhimu secara online, secara via WhatsApp, telepon, dan email. Ya, yang kita cari hari ini adalah faktanya. Faktanya memang keadaan yang menyatakan Anda tidak mampu bayar. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-temanku semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB ya. Terima kasih banyak teman-teman yang selalu mensupport dan meluangkan waktunya untuk hadir di sini. Oke. Ini karena banyaknya permintaan ya di sini, saya mencoba menjelaskan sama teman-teman semuanya bahwasannya ada cara yang tepat teman-teman semuanya untuk menghilang dari pinjaman online. Kalau kemarin saya ngajarkan teman-teman semuanya, mungkin kita memutus komunikasi, kita mulai dari teleponnya, WhatsAppnya, emailnya, ya. Dengan begitu kita akan terselamatkan. Ternyata banyak hal dari teman-teman semuanya yang penuh dengan drama. Berarti sesuai dengan yang saya sampaikan. Anda menghapus data, ya, menghentikan sebatas teroran, baik di telepon, di WhatsApp, di email. Ternyata ada satu langkah lagi, ya, satu langkah lagi. Dan dari sini kita bisa belajar bahwasannya yang paling terberat ya memang diri kita sendiri gitu loh. Dan inilah yang mau saya jelaskan sama teman-teman semuanya. Tapi sebelumnya seperti biasa ya, yang belum mensupport channel ini boleh disupport dulu, boleh didukung dulu ya. Karena jadi untuk teman-teman yang pengen menghilang dari pinjol, selain Anda memutus komunikasinya, ternyata Anda harus berdamai dengan diri Anda sendiri. Saya perhatikan teman-teman semuanya gini loh. Ada dia yang telat selama 2 tahun, ya, selama 2 tahun ini. Di awal dulu saya menyampaikan sama dia, putus komunikasi mulai dari telepon, WhatsApp, dan email, ya. Habis itu, ya, dalam waktu dekat ini, beberapa hari yang lalu, dia hadir lagi sama saya menyampaikan, "Bang, saya galbay selama 2 tahun, ya. Memang selama ini saya tidak ditelepon lagi, saya tidak diteror lagi, data saya juga tidak disebar, dan saya tidak tahu informasi mengenai pinjaman online itu." Pertanyaan dia adalah, itu masih aman gak ya? Kira-kira DC datang ke rumah gak ya? Dari sana saya menyimpulkan ternyata bukan handphone lagi yang bermasalah. Memang real pemikiran Anda yang bermasalah teman-teman semuanya. Harusnya selama 2 tahun kalau Anda menabung 5.000 perak dalam 1 hari, itu duit Anda sudah terkumpul berapa? Ya, tapi yang terjadi, orang-orang malah menyimpan drama itu cukup lama dan sangat lama. Jadi kalau teman-teman ingin menghilang dari pinjol, setelah Anda memutus semua komunikasi, tolong data yang tersimpan di dalam pemikiran Anda itu dihapus dong. Jangan lagi Anda memikirkan hal-hal buruk yang seperti itu. Jangan Anda memikirkan hal-hal yang selalu mencelakai diri Anda. Ya, harus berapa kali saya bilangin. Tidak ada yang berat ketika Anda galbay pinjol, kecuali pemikiran Anda sendiri. Ya, kalau untuk memutus komunikasi, membatasi supaya kamu tidak diteror lagi, supaya kamu tidak ketakutan lagi, ya mungkin melalui telepon, WhatsApp, dan email. Sebagian mungkin sukses menjalani hal ini, tapi sebagian masih tersimpan ketakutan abadi dalam diri dia. Saya saranin Anda, ini yang terjadi sama diri teman-teman adalah overthinking. Ya, untuk menghilangkan overthinking dalam pemikiran Anda harus mencari tahu apa pemicu ini sebenarnya gitu loh. Anda yang selalu bertanya, padahal sudah 2 tahun galbay, komunikasi sudah Anda putus. Ya, Anda tidak dihubungi lagi, data pun tidak diteror. Terus sekarang Anda bertanya lagi, apakah itu sudah aman dan
ada kemungkinan nggak dia datang ke rumah? Coba cari dulu pemicunya teman-teman semuanya. Apa pemicu yang sebenarnya? Anda harus pahami pemicu dari ketakutan Anda itu supaya bisa menghentikan overthinking yang ada dalam pemikiran Anda. Apa sebenarnya pemicunya? Apakah pemicunya karena Anda takut ketahuan orang tua? Apakah pemicunya karena Anda sedang bersembunyi dalam hal itu? Kalau memang itu pemicunya, coba jujur dan terbuka. Ya, ini menyelamatkan untuk overthinking tadi, untuk menghilangkan ketakutan yang ada dalam diri Anda tadi. Ya, Anda bertanya aman atau tidak? Dalam arti aman ini sudah 2 tahun. Masih mungkin nggak ya dia datang ke rumah? Kalau misalnya dia datang ke rumah, ini gimana loh? Orang tua saya tahu dan segala. Itu kan overthinking dalam pemikiran Anda. Anda harus kuasai apa pemicunya. Ketika Anda sudah tahu pemicunya, lakukan, praktekkan. Ya, misalnya Anda tidak pengen orang tua tahu, kasih tahu. Pak, Bu, 2 tahun yang lalu gini. Ceritakan, cari waktu-waktu yang tepat supaya overthinking ini berhenti dalam pemikiran Anda. Yang kedua, teman-teman, juga untuk menghilangkan rasa overthinking dalam pemikiran, rasa takut yang terlalu berlebihan, supaya Anda bisa menghilang dari pinjol-pinjol ini, alihkan segera perhatian Anda gitu. Jangan tertumpu terus-menerus pada hal ini. Ya, coba lakukan hal-hal positif. Anda bisa lakukan hal-hal yang menyenangkan Anda. Misalnya Anda entah berkumpul dengan teman-teman, entah Anda pergi ke suatu tempat yang menyenangkan berupa pantai dan segala macam, atau Anda bisa melakukan kegiatan-kegiatan lainnya. Ya, ikut aktivitas dengan teman-teman dan lain sebagainya. Yang penting Anda harus mencari pengalihan dalam hal ini. Nggak bisa Anda hanya mentok dalam satu sisi. Ya, kapan perlu libatkan orang lain? Siapa yang bisa untuk kamu tempat berbagi cerita, tempat kamu curhat dan segala macam. Lakukan hal itu daripada kamu terfokus pada satu masalah sampai bertahun seperti ini. Ya, kalau kamu tidak paksa dirimu, kamu akan hancur sehancur-hancurnya. Makanya sesegera mungkin, kalau rasa takut itu masih bersarang pada dirimu, tadi saya bilangin di awal, cari pemicunya. Setelah itu fokuskan, robah fokus dan alihkan gitu loh. Ya, fokusmu akan berbeda lagi gitu loh. Bisa kamu lakukan entah itu olahraga, entah apa, entah berenang, entah apa. Pokoknya hal-hal yang menurut kamu menyenangkan gitu loh. Sudah saatnya kamu melangkah. Kalau memang konsepnya kamu ketakutan terus-menerus, tapi kamu tidak memahami hal itu. Ya, ini harus dicari tahu apa sumber penyebabnya, dan kamu harus segera mengalihkan fokusmu tadi. Kalau enggak, kamu akan kembali lagi. Percuma dong, 2 tahun telah kamu lewati, tapi endingnya akan sama. Ya, jadi teman-teman, kalau mau untuk menghilang dari pinjol, ya memang seperti itu. Kita harus lawan pemikiran-pemikiran buruk yang ada dalam pemikiran kita. Kalau setiap hari kita menyendiri dan segala macam, ya otomatis dia akan bersarang. Makanya kita pergi ke suatu tempat, berkumpul dengan teman-teman, lakukan kegiatan positif, lakukan aktivitas yang mana itu bisa melupakan hal itu. Salah satunya mungkin yang paling gampang mungkin olahraga aja teman-teman. Entah Anda maraton, entah Anda lari dan segala macam. Itu bisa menenangkan pemikiranmu karena kamu lebih fokus pada keseimbanganmu, bukan fokus lagi pada masalah yang ada. Lakukan hal itu terus-menerus. Jadi kamu tidak perlu lagi menyimpan banyak penyakit dan justru kamu malah mencari kesehatan gitu. Ini yang terakhir saya sampaikan buat teman-teman semuanya, berdamailah dengan diri sendiri. Ya, karena yang paling sulit itu adalah Anda berdamai dengan diri sendiri. Anda lebih percaya dengan semua ketakutan yang telah Anda bentuk dalam diri Anda, dan Anda menggambarkan hal itu dalam dunia nyata. Ya, padahal hal itu nggak ada. Kalau memang terlalu sulit dan ketakutan ini sampai bertahun-tahun, libatkanlah orang lain dalam hal ini. Entah itu temanmu, entah itu orang tuamu, atau siapapun terserah. Yang penting berbagilah sama mereka dan carilah waktu santai untuk kamu sendiri. Oke, di mana tempat yang bisa menyenangkan, di mana aktivitas yang bisa kamu lakukan. Dengan begitu, kamu bisa berdamai dengan dirimu sendiri dan kamu bisa menghilangkan pemikiran negatif, overthinking yang setiap hari dalam dirimu. Ya, yang penting komunikasinya jangan diaktifkan lagi. Itu sudah hebat sebenarnya. Sebenarnya kalau telepon sudah nggak ada, WhatsApp sudah nggak ada, email sudah nggak ada, harusnya sudah tenang gitu loh. Tapi sebagian orang mungkin bisa sukses dalam hal itu, tapi sebagian lagi tidak. Apalagi mereka yang selalu overthinking, negative thinking dan segala macam gitu loh. Pasti ketakutan itu akan berulang-ulang kali ya. Tapi ketika kamu sudah mengetahui apa pemicunya, apa penyebabnya,
insya Allah semuanya akan baik-baik aja. Oke, yang penting kamu praktekkan yang saya sarankan. Pinjol tidak berbahaya secara fakta, tapi pinjol berbahaya menurut versi pemikiranmu aja, faktanya tidak kok. Oke teman-temanku semuanya, mungkin dari saya cuma itu aja dulu. Insya Allah nanti kita akan tayang lagi ya video berikutnya buat teman-teman semuanya. Kita akan bahas yang lebih spesifik lagi mengenai pinjol-pinjol legal ini, mana yang harus kita bayar dan mana yang tidak. Nanti kita akan jelaskan juga, dan mana yang aman untuk digalbay, ada DC lapangan dan segala macam. Nanti kita bahas ya. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam. Belum lagi masalah-masalah sekian puluh tahun yang lalu, hutang orang kecil yang sebenarnya sudah dihapus oleh bank-bank masih dituntut. Jutaan petani kita, jutaan rakyat kecil kita tidak bisa pinjam lagi, terpaksa dia pinjam dari rentenir, dari pinjol, pinjaman online, rentenir yang gila, bunganya harian, luar biasa. Kita hapus. Mudik berjalan dengan lancar. Saya dapat laporan mudik kita adalah sekarang terbaik sepanjang sejarah. Angka kecelakaan terendah sepanjang sejarah, turun 30%. Dan meningkat yang mudik, lebih besar dari tahun yang lalu. Ada kelompok-kelompok negatif ya, mudiknya berkurang.